Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Duduk sayang. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi dan kita sampai pada hadis yang ke-9, masih membahas hadis yang ke-9. Ini adalah pertemuan ke-6 dari hadis yang ke-9 yang insya Allah akan kita urai karena pembahasannya banyak, jadi kita buat berseri-seri. Bisa saja saya selesaikan dengan satu pertemuan, tapi nanti jamaah kurang mendapatkan faidah dari hadis yang akan kita sampaikan. Materi itu bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan Pak, tergantung kebutuhan. Bahkan 10 menit saya bisa sampaikan hadis ini selesai. Tapi kalau cuma 10 menit kan saya cuma nerjemahkan berarti Pak. Kalau cuma nerjemahkan Bapak bisa langsung membukanya di dalam kitab Arba'in. Nah, namanya juga judulnya syarah, penjelasan. Penjelasan itu pasti panjang lebar. Agar kita mendapatkan banyak pelajaran, kemudian banyak ilmu dari hadis yang disampaikan oleh Nabi ini, maka diperlukan pembahasan yang panjang, komprehensif, kemudian banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, yaitu Nabi SAW terhadap kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu, maka lakukan. Mastata'tum, semampu dan sebisa kalian. Perintah itu kaitannya dengan kemampuan untuk menjalankan. Jika tidak mampu, maka perintah boleh dikerjakan sebagian. Sebagian lagi ketika ada udzur dia boleh meninggalkan. Contohnya sholat, orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka dia tetap sholat. Bukan tidak sholat, dia tetap sholat, tapi boleh sambil duduk karena adanya udzur pada dirinya. Fa innama, karena sesungguhnya allakalladzina min qablikum, yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kalian itu adalah kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka banyak menyelisihi nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Selain Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, kemudian Imam Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya. Imam Syafi'i itu punya kitab hadis yang beliau kumpulkan hadisnya, namanya Musnad Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad di dalam Musnadnya juga meriwayatkan hadis ini. Ada beberapa pengulangan di nomor hadis 247, 258, 428 dan 517. Tentunya nanti dengan sedikit redaksi yang berbeda dan biasanya adalah perawi yang berbeda. Tapi tidak masalah, yang penting perawi itu kredibel, kemudian hadis itu dihukumi sahih oleh para ahlul hadis. Kemudian Al-Imam Al-Humaidi juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Musnadnya. Imam Abdur Razak di dalam Musannafnya juga meriwayatkan hadis di atas. Dan masih ada beberapa perawi yang lainnya. Dari Imam At-Tirmidzi, Ashabus Sunan, An-Nasai, kemudian Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dan yang lainnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini adalah bagian ketiga dari hadis ini, yaitu pembahasan berkaitan dengan
larangan banyak bertanya. Bertanya yang seperti apa yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama, saya harus mengurutkan terlebih dahulu. Karena tidak semua pertanyaan itu dilarang. Justru dari pertanyaan kita bisa menggali ilmu. Jadi yang pertama, kan di sini ada perawinya Imam Ibnu Hibban, ya. Imam Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan bahwa pembahasan hadis ini memiliki sababun nuzul, yaitu para sahabat pada saat itu, tapi bukan asli penduduk Madinah, karena penduduk Madinah itu tahu mereka jarang bertanya kepada Nabi, bahwa mereka bertanya mengenai hal-hal aneh kepada Nabi, dan Nabi itu tidak pernah tidak menjawab pertanyaan, Pak, karena beliau kan dibimbing wahyu. Barangkali kalau jenengan atau beliau jenengan hidup di zaman itu, jenengan tanya mengenai perut bumi, mengenai erupsi, beliau bisa menjawab, padahal beliau nggak pernah belajar. Kenapa? Karena dibimbing wahyu. Jawaban itu muncul dari wahyu yang Allah berikan, pasti benar. Duduk nak, nggak usah, nggak, duduk, sana di dalam aja, di dalam. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing wahyu oleh Allah Azza wa Jal, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh para sahabat. Sampai mereka bertanya, ya Rasul, di mana tempat tinggal saya? Ngetes, benar nggak ini beliau dibimbing wahyu? Beliau nyebut di sini, bapak saya siapa namanya? Ini, sebutkan nasabnya. Loh, kok malah kayak tebak-tebakan gitu jamaah. Ini kan yang saya mohon maaf, menurunkan marwah beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Kalau panjenengan nanyanya masalah agama, beliau jawab karena memang diutus untuk itu. Tapi kalau beliau ditanya mengenai sesuatu yang mohon maaf nggak terlalu penting, ini kan menurunkan marwah beliau, menjatuhkan marwah beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Makanya dalam riwayat yang lainnya, ketika banyak ditanya seperti itu, beliau marah. Maksudnya, kenapa pertanyaan yang seperti ini ditanyakan ke saya? Hanya untuk ngetes. Maka kemudian surah Al-Maidah itu turun. Ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman. Jadi kalau di dalam riwayat Ibnu Hibban, kemudian Ad-Daruqutni, bukan Bukhari Muslim di awal tadi apa ya, hadis yang di awal bukan. Hadis ini ya kemudian memiliki sababun nuzul. Ayat Al-Maidah ayat 100, surah Al-Maidah ayat 101. Ini riwayatnya Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dan Ibnu Khuzaimah. Beliau meriwayatkan bahwa ketika para sahabat menanyakan beberapa hal yang pertanyaan itu tidak terlalu penting, tapi Nabi tetap menjawab dengan sabar. Akhirnya kemudian Allah turunkan Al-Maidah ayat 101. La ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, kalian jangan menanyakan asya'a, segala macam halnya kepada Nabi, intu badalakum tasukum, yang apabila kalian tanya kemudian wahyu turun atau Nabi jelaskan, tasukum, malah memberatkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubadalakum, tapi kalau pertanyaan itu menyebabkan Quran turun, tubadalakum, semoga pertanyaan ini terjawab dan menjadi terang. Nah, nanti ada contohnya, wa yas'alunaka anil khamr, wa yas'alunaka an syahril harami qitalin fi, wa yas'alunaka anil mahid. Selama di Madinah, para sahabat itu hanya bertanya 3 sampai 5 kali saja, padahal tiap hari ketemu Nabi. Yang pertanyaan ini kemudian turun ayat. Jadi penduduk Madinah itu jarang nanya ke Nabi, karena memang Nabi sudah memberikan warning. Biasanya pertanyaan itu muncul dari penduduk non Madinah yang kebetulan lewat musafir, atau memang penduduk lain Madinah datang kemudian menanyakan kepada Nabi beberapa perkara agama, seperti contoh hadis Badui. Ya, jenengan kan tahu sababul wurudnya kafarat untuk orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu kan peristiwanya terjadi bukan pada sahabat tapi Badui.
yang tidak tinggal di Madinah, atau dia tinggal tapi di pinggiran, ya kayak mungkin daerah-daerah penyangga Madinah begitu, datang, halaktu, kenapa? Wah, celaka ya Rasul. Lah kenapa celaka? Halaktu, celaka. Lah iya, kenapa? Nabi balik bertanya, kenapa celaka? Waqa'tu ala imraati wa ana shaimah. Ini kan sebelumnya para sahabat tidak tahu kalau ada kafarat ini. Nah, pertanyaan dari seorang badui yang melakukan hubungan siang hari di bulan Ramadan kemudian mendapatkan hukuman, yang hukuman itu harus ditebus. Ya, bahasa syar'inya adalah kafarat. Ini menjadi ilmu tersendiri. Cepat-cepatlah dihafal oleh Abu Hurairah. Perawi hadisnya kan sahabat Abu Hurairah. Ya, perawi ulama ahli hadisnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi selalu beliau jawab. Tapi tolong untuk menjaga marwah beliau, jangan kalian semua ditanyakan, ya Rasul, kuda saya hilang, di mana? Loh, kok kudanya hilang kemudian nanyanya ke Nabi? Ya Rasul, unta saya sakit, bagaimana? Ya Rasul, nanya hal-hal yang itu tidak penting, tapi tetap dijawab oleh beliau. Nah, di lain kesempatan beliau sampai marah menegur. Kenapa? Dia nanya alamatnya, nanya siapa nama adiknya, kemudian nanya jenis kelamin anaknya, yang lahir laki-laki atau perempuan. Ini dijawab sama Nabi karena beliau dibimbing, dan jawaban itu 100% akurat jamaah. Dibimbing oleh wahyu. Akhirnya kemudian di kesempatan ini, di hadis ini, jadi ini ada beberapa peristiwa yang bertanya itu namanya Aqra bin Harits radhiyallahu anhu. Ketika Nabi berkhutbah, kemudian innallaha ayyuhan nas innallaha farada 'alaikumul hajj. Wahai kaum muslimin, Allah itu sudah mewajibkan kepada kalian haji. Fahajju, maka laksanakan. Nah, giliran Aqra bin Harits radhiyallahu anhu bertanya, Aqullu amin ya Rasul. Apakah setiap tahun haji ini kami lakukan kewajibannya? Fasa kata, beliau diam. Kemudian beliau ditanya lagi oleh Aqra, Aqullu amin ya Rasul. Apakah setiap tahun ya Rasul? Fasa kata. Yang ketiga kalinya, ya, dia bertanya, karena 2 kali bertanya tidak dijawab oleh Nabi. Bukan Nabi malas tidak mau jawab, tidak. Nanti ada di akhir hadisnya. Aku lu amin ya Rasul. Pertanyaan ketiga, apakah ini setiap tahun? Nabi bersabda, lau qultu na'am lawajabat. Kalau saya jawab iya, maka haji itu wajib setiap tahun. Kita semuanya berdosa. Dan ini masyaqqah. Jadi ayat tadi, la tas'alu anha intu badalakum tasukum. Sesuatu yang sudah diwajibkan, sesuatu yang sudah ditetapkan, tidak usah digali terus, sudah terima apa adanya. Kalau Nabi mengatakan kalian sudah diwajibkan haji, maka berhajilah, stop dari pertanyaan. Yang apabila ditanya lebih detail, apakah ini tiap tahun atau bagaimana ya Rasul? Kalau dijawab iya kan kita repot Pak, dosa semua loh Pak. Dan pemerintah kelimpungan kalau tiap tahun haji, biayanya juga tidak sedikit, biayanya banyak. Pelunasannya tahun ini ya lebih dari sekitar 30-an sekian atau 40 sudah keluar itu angkanya. Dan Indonesia mendapatkan kuota sekitar 220.000. Di beberapa tempat wilayah itu dipangkas kuotanya. Ini kan repot jemaah, ngantrinya itu 26 tahun. Lah ini kok tiap tahun. Nah, makanya kemudian ya beliau Sallallahu alaihi wasallam mentashbihkan, menyerupakan, ini mirip-mirip Bani Israel nanti kalau banyak bertanya. Bukan pertanyaan tidak boleh, tidak, jangan digeneralisir. Karena hadis ini kan nggak berdiri sendiri jemaah. Ada sababul wurud. Yang sababul wurudnya beragam. Tadi sudah kami sebutkan satu persatu riwayatnya. Tapi kalau yang ada di bukunya Bapak Ibu, ya Arba'in Nawawi tidak disebutkan karena itu sudah diringkas. Kita membutuhkan riwayat yang lain untuk memperjelas masalah. Nah ini tadi yang saya bilang, kita bisa saja mencukupkan apa yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Saya baca, saya terjemahkan, saya jelaskan. Tapi nanti panjenengan nggak tahu sababul wurudnya. Ini yang membuat lama, sampai berjilid-jilid, sampai 6 pertemuan. Kenapa? Karena kita mengambil riwayat lain yang kemudian ternyata
peristiwa tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan kemudian Imam Ad-Daruqutni, ternyata peristiwa ini menyebabkan ayat Al-Maidah 101 turun. Sehingga kemudian ya menegur para sahabat agar tidak dikit-dikit nanya terhadap perkara yang sudah jelas, yang sudah terang. Nontonnya? Enggak, sana, Bubuk, di dalam aja, di dalam. Kemudian hadis di atas menunjukkan tentang larangan menanyakan. Ini tadi sudah kita jelaskan, ya. Termasuk menanyakan di mana neraka, di mana surga. Kita cukup mengimani bahwa surga dan neraka itu ada. Adapun pertanyaan detailnya, kalau Nabi menjelaskan, bihamdillah, kita banyak mendapatkan informasi. Tapi kalau Nabi tidak menjelaskan, sudah. Karena esensinya adalah kita mengimani neraka itu adalah tempat untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Surga itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan patuh kepada Allah. Di dalamnya terdapat kenikmatan. Di dalam surah Al-Bayyinah itu kan tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya seperti apa, Ustadz? Apakah seperti sungai Nil? Apakah seperti sungai Amazon yang gedenya segitu? Kemudian di sungai itu ada ikannya enggak, Ustadz? Kalau ada ikannya bisa dong kita mancing nanti di surga. Ini kan nggak perlu, Pak. Itu sudah otomatis, gitu loh. Sudah otomatis. Kenapa? Karena surga itu paket komplit. Sesuatu yang nggak ada di dunia di sana ada loh. Kalau di sini ada, ya mafhumnya adalah di sana pasti juga ada. Ustadz, kalau di sana bakar ikan nanti kita pakai apa, Ustadz, bakarnya? Lah nggak perlu ditanya. Ini kan pertanyaan yang tidak perlu. Jadi pertanyaan yang seperti ini yang kemudian ya dilarang oleh agama untuk terlalu banyak menanyakan. Ustadz, nanti kita nyari arangnya gimana? Di sana ada yang dagang arang nggak? Lawang kita kalau kurban aja nyari arang susah, Ustadz. Ini nggak perlu ditanya jamaah. Di surga itu jenengan mau apa? Ayam bakar. Jenengan nggak perlu repot-repot. Itu nanti sudah langsung tersedia, jatuh dari langit sudah dalam keadaan terpanggang. Hatta bahkan penduduk surga itu, mohon maaf, tidak pipis loh jamaah. Jenengan nggak BAB, jenengan nggak pipis. Nah ini nanti bisa dibaca di dalam buku karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afroh. Tamasya ke surga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu nanti di situ disebutkan dan semuanya beliau menggunakan basisnya adalah hadis. Termasuk makanan penduduk surga, termasuk mohon maaf nggak pipis, nggak BAB. Para sahabat sampai bertanya, loh kalau kita nggak pipis, nggak BAB gimana? Semua hasil metabolisme yang ada di tubuh itu tetap harus dikeluarkan. Maka beliau mengatakan dia akan keluar, tapi dalam bentuk keringat yang baunya wangi seperti minyak wangi atau seperti misik. Sudah terjawab. Jadi BAB enggak, Ustadz? Enggak. Pipis enggak. Ngeludah juga enggak. Karena tidak ada kesusahan di surga. Ini sudah cukup informasi ini yang disampaikan oleh beliau. Ketika ditanya lebih detail, ya nanti akan menyusahkan kita sendiri. Terus cara masuk surga bagaimana? Ayat Quran itu sahabat sudah menjelaskan. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Amal soleh yang seperti apa? Sudah dijelaskan oleh Nabi. Sodakohnya yang banyak, sholat sunnahnya yang banyak. Kalau sholat wajib kan tidak bisa ditambah. Kemudian memaafkan, kemudian meminta maaf, kemudian tidak mengambil hak orang, tidak berbuat dolim. Ya, makan bakso atau cilok 5, ya jangan ngomong 3, ngomong 5. Nah, ini kan salah satu di antara sebab-sebab seseorang diampuni dan mendapatkan surga. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat itu, terutama penduduk Madinah ya jamaah, jangan mengeneralisir semua sahabat. Karena beberapa sahabat yang faham dan sudah ngerti, faham banget Nabi, mereka nggak tanya hal-hal yang aneh. Apakah ayahnya bernasabkan kepadanya atau tidak? Bapak saya itu ada hubungan darah dengan saya atau enggak ya Rasul? Lu jelas, jenengan ketika manggil bapak saya, bapak kandung saya, itu sudah pasti ada hubungan nasab. Kalau enggak gimana kita lahir? Ini kayak gini ditanyakan kepada Nabi. Nah, hadis di atas juga menunjukkan larangan bertanya dengan maksud membuat bingung. Sudah jelas
nanya, nanti makin bingung. Tidak berguna dan sia-sia pertanyaannya, serta mengejek seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang munafik atau pertanyaan yang nadanya mengejek, ya kan? Nabi pernah ditanya oleh orang-orang musyrikin setelah mereka ketemu dengan tokoh Yahudi. Tanyakan kepada dia 3 hal. Kalau dia Nabi, dia pasti bisa menjawab. Tapi kalau dia nggak bisa menjawab, dia adalah omong kosong semua isinya. Tanyakan kepadanya, kapan kehamilan itu lahir anak laki-laki dan kapan lahir anak perempuan? Nah, ini dijawab oleh Nabi. Sesuatu yang baru ditemukan hari ini oleh para ahli, terutama dokter spesialis kandungan, itu sudah ditanya 1400 tahun yang lalu oleh orang-orang Quraisy. Tanyakan kepada dia, orang yang dulu menjelajah dari timur ke barat, utara dan selatan, bagaimana nasibnya? Tanyakan kepada dia. Nah, ada 3 pertanyaan. Untuk yang ketiga ini ada beberapa riwayat yang berbeda. Tapi gara-gara pertanyaan ini Bapak Ibu tahu, turun surah Al-Kahfi. Jadi pertanyaan mereka, wa yas'alunaka andzil qarnain, di dalam bagian akhir surah Al-Kahfi itu pertanyaan Quraisy. Malah dengan pertanyaan ini Allah memberitahu kepada kita mengenai sesuatu yang sama sekali bahkan di dalam kitab sucinya Yahudi, Taurat dan Injil tidak disebutkan. Allah menyebut Dzulqarnain itu dengan jawaban yang lengkap loh. Wa yas'alunaka andzil qarnain, karena mereka tidak tahu kalau namanya Dzulqarnain. Jadi bahasanya narasi yang dibangun oleh orang Yahudi, tanyakan kepada dia seorang laki-laki di masa lampau. Dia nggak nyebut nama. Kenapa? Nggak tahu di kitab sucinya nggak ada namanya. Tapi Allah menyebut, oh wa yas'alunaka andzil qarnain. Qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Pertanyaan ini mengantarkan kepada kita satu kaum, yang kaum ini nanti akan keluar di hari kiamat dan kemudian menjadi tanda-tanda kiamat kubro, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini menjadikan satu informasi yang sangat berharga buat kita bahwa mereka sudah ada dari sejak zaman dulu. Nah, pertanyaan sia-sia yang lain adalah di mana letak Ya'juj dan Ma'juj. Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Nabi sudah memberikan clue kok jamaah. Ya, nanti bisa dilacak di hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini. Karena dulu Ibnu Battuta itu pernah mencari dengan bertanya, beda ya jamaah ya. Hadis dikumpulkan, oh Nabi memberikan informasi tempatnya di sini, tanda-tandanya dicari sama beliau. Dan nggak bakal ketemu. Kenapa? Dirahasiakan sama. Sesuatu yang dirahasiakan tidak akan ketemu. Termasuk Dajjal di pulau mana? Itu kan Dajjal sudah ada. Hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Lah, kalau ditanya ya, Dajjal di mana ya Rasul? Ini kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Justru fokus kita adalah bagaimana cara menghindarkan dari fitnah Dajjal. Karena beliau bersabda, tidaklah seorang nabi yang diutus itu pasti memberikan warning kepada umatnya mengenai Al-A'war, seorang yang picek matanya yang cuma satu, yaitu Dajjal, laknatullah alaihi. Dan nanti dia akan keluar di akhir zaman. Tapi kalau kita membaca hadis Tamim Ad-Dari, tanda-tanda itu sudah ada. Itu di wilayah perairan di bagian selatan atau tenggaranya Jazirah. Karena kan beliau terombang-ambing kemudian terdampar di sebuah pulau. Nah disitulah kemudian diceritakan. Ini hadis panjang, nanti Bapak Ibu bisa merujuk di dalam Riyadhus Shalihin itu ada. Atau kalau mau di kitab induknya ada di Sahih Bukhari atau di dalam Sahih Muslim. Ini sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Cukup kita imani karena hadisnya mutawatir yang sampai kepada kita. Dan PR kita adalah membentengi diri. Iya, sana di dalam aja, di dalam. Nah, kemudian contoh yang lain ialah menanyakan hal-hal yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla mengenai kapan hari kiamat, hakikat ruh itu apa dan seperti apa. Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Saya pun kalau ditanya saya nggak bisa jawab jamaah. Kenapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Pernah ditanya kepada orang yang terbaik di muka bumi itu, yaitu Nabi. Mereka, umatmu bertanya kepadamu mengenai ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Langsung dijawab oleh Allah. Perkara ruh itu Nabi saja
ya, hanya diberikan oleh Allah pengetahuan sedikit. Apalagi ustadz. Nabi yang dapat wahyu hanya diberikan oleh Allah pengetahuan sedikit. Lah terus apa ustadz intinya atau faidahnya? Kita mengimani sudah itu saja, bahwa pada diri makhluk hidup itu ada ruh. Setiap yang bernyawa, hatal malaikah, sampai para malaikat itu ada ruhnya jamaah. Tapi kita tidak tahu ruh malaikat ini terbentuk dari apa, termasuk ruh kita. Tandanya apa? Tandanya kalau ruh ini sudah diangkat atau diambil sama penciptanya, bendera kuning itu ada di dalam kampung itu atau di depan rumahnya, meninggal. Ruh inilah yang kemudian membuat seseorang bertahan. Ruh itu bisa sakit ketika fisiknya sakit. Tapi pembahasan mengenai detail warnanya apa ruhnya. Ruh itu bentuknya kayak tubuh kita atau enggak Ustadz? Dia kayak makhluk halus gitu yang aduh bingung saya juga jawab coba. Nah ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan ya. Dan hal-hal lain. Nah saya akan datangkan beberapa hadis yang pertanyaan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Tapi Nabi tidak suka dengan pertanyaan itu. Dan justru turun ayat yang memberatkan mengenai pertanyaan itu kepada sahabat yang menanyakan. Hadis di atas juga melarang kaum muslimin menanyakan banyak hal tentang halal dan haram. Kalau sudah jelas itu halal, ya sudah. Kalau jelas itu haram, ya sudah, selesai. Ya. Yang dikhawatirkan ketika ditanya lebih detail, maka akan ada penjelasan yang lebih berat dan lebih keras. Ya, seperti contoh pertanyaan Bani Israel. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Selesai. Cari sapi, potong. Wah, ternyata mereka pengen lebih detail lagi. Warnanya, berat badannya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Kayak apa, umurnya berapa? Akhirnya kemudian malah dipersulit, ya. Sehingga mereka menemukan sapi yang persis yang disebutkan oleh Nabi Musa lewat wahyu, dan itu punya anak yatim. Nah, ini kalau Bapak merujuknya di tafsir Ibnu Katsir, itu ada penjelasannya. Dan anak yatim ini sudah mendapatkan wasiat dari orang tuanya. Dalam keadaan apapun sapi ini nggak boleh dijual, kecuali yang datang membeli menghargainya dengan emas seberat sapi itu. Sapi yang cuma 17 juta, 20 juta, ya, itu harganya sama dengan, ya kalau sapinya 300 kilo berarti 300 emas. Emas saja sekarang 1 gramnya sudah 2 juta. 300 kilo emas, 1 kilo itu harganya sudah 2 M loh Pak. 1 kilo, mohon maaf, 1 M sekian, hampir 2 M. Karena makin gede gramasinya kan harganya makin murah. Coba. Akhirnya kemudian dibeli, dan ternyata sapi ini cuma dipotong, diambil bagian tubuhnya, dikeplak, dipukulkan di orang yang meninggal. Ini kan ceritanya karena ada orang yang meninggal. Bani Israel cuma pengen tahu siapa pelakunya. Maka dia ngadu ke Nabi Musa. Simple. Sudah ditebus seberat emas sapi itu, dipotong, plek. Siapa yang membunuh kamu? Fulan. Mati lagi. Loh, kok cuman gitu Nabi Musa? Lah emang gimana? Perintahnya apa? Wah, rugi banyak dong kami. Lah makanya kalau diperintahkan sudah sami'na wa ata'na, enggak usah nanya macam-macam sampai detail. Ya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Inna a'dhamal muslimina jurman." Sesungguhnya kaum muslimin yang dosanya paling besar itu adalah man sa'ala an syai'in, yang bertanya terhadap sesuatu hal lam yuharram. Hal itu belum diharamkan, belum dilarang oleh Al-Qur'an, belum dilarang oleh Nabi, tapi ketika dia tanya terlalu detail, justru menjadi haram pertanyaannya atau objek tersebut. Tapi nanti setelah ini jangan takut bertanya ya Pak ya. Yang biasa bertanya Pak Toto ya, nanti nggak jadi tanya lagi. Tanya Pak, nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Maksudnya ini pertanyaan yang tidak ada unsur kepentingannya seperti itu. Kalau sudah jelas ya sudah jelas. Jangan kemudian kita menanyakan sesuatu yang justru malah mempersulit kita. Pertanyaan itu tidak apa-apa. Tapi tadi kan saya sudah berikan muqaddimah, batasan-batasannya. Sahabat itu bukan sahabat penduduk Madinah,
nanti saya khawatir di generalisir semua yang tinggal di Madinah. Mereka nanyanya aneh-aneh, macam-macam. Yang pertanyaan ini justru akan mempersulit mereka, seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ini ada peristiwa menarik. Li'an. Ini sababun nuzul surah An-Nur. Ayat 6 sampai ayat 9. Ya. Sababun nuzulnya adalah ada dua peristiwa. Satu menimpa namanya Al-Uwaimir. Satu lagi menimpa Hilal bin Umayyah. Kalau nama Hilal bin Umayyah Bapak Ibu mungkin agak kenal, karena Hilal bin Umayyah ini adalah satu di antara 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Gara-gara beliau turun surah, sebagian ayat surah At-Taubah mengenai taubatnya 3 orang. Itu salah satu namanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Saya mulai dulu dari Al-Uwaimir. Ada kejadian apa sih? Jadi Al-Uwaimir itu marah sekali, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi yang menceritakan hadis ini namanya Sahal bin Sa'ad. Peristiwa ini dialami oleh Al-Uwaimir gitu loh Pak, maksudnya. Karena kadang mungkin kita ini kok Ustaz banyak nyebutkan nama sahabat. Ya memang harus jelas begitu. Jadi kalau jenengan mau merujuk ke Sahih Bukhari, nanti bisa ketemu hadisnya. Ya, nomor hadis 1487 ini ada di dalam Sahih Muslim. 1487 ada di dalam Sahih Muslim. Nah, peristiwanya itu seperti ini. Al-Uwaimir itu mendapati istrinya bersama dengan orang lain di sebuah ruangan, di sebuah kamar. Eng, ada apa ini? Nah, akhirnya Al-Uwaimir ya mendatangi pemuka kaumnya. Namanya suku Bani Ajlan ya. Ketua suku Bani Ajlan, kan beliau kan Bani Ajlan sukunya. Menurut Anda, ketika seorang suami mendapati istrinya berada di dalam sebuah ruangan bersama dengan laki-laki yang lain, apakah boleh laki-laki ini dibunuh? Ya, jenengan tahulah ya. Sekarang kan lagi banyak perselingkuhan seperti itu. Nah, ini ditemukan. Padahal ditemukan ini apa ya? Belum tentu mereka berzina gitu loh Pak. Bisa jadi main catur, ya kan? Bisa jadi lagi diurut. Banyak kemungkinan gitu. Nah, Al-Uwaimir bilang, tolong tanyakan ke Nabi. Jenengan kan pemuka kaum. Sudah, jenengan saja yang nanya. Pertanyaannya dilontarkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, seandainya ada seorang wanita ditemukan oleh suaminya berada di sebuah ruangan berduaan dengan laki-laki yang lain, boleh enggak laki-laki itu dibunuh? Ini kan pertanyaan berat. Nabi enggak suka pertanyaan ini. Beliau memberikan respon. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan pertanyaan ini. Kenapa tidak suka? Gara-gara memang ini sudah qadarullah ya jamaah, sudah ditakdirkan oleh Allah, kemudian turun ayat. Tapi Nabi maksudnya ada solusi lain selain kamu harus menanyakan seperti itu. Solusi itu adalah kalau memang kamu tidak suka istrimu berada di suatu tempat dengan laki-laki yang lain, ceraikan, selesai. Suatu saat kamu masih cinta, kamu bisa rujuk. Tapi peristiwa ini dan pertanyaan ini menyebabkan surah An-Nur berkaitan dengan masalah li'an, saling melaknat itu turun, dan efeknya itu dahsyat. Efeknya dahsyat. Dahsyatnya seperti apa? Sampai Nabi menolak berkali-kali, sana kamu pulang. Balik lagi nanya terus jamaah, coba ketemu tanya, ya Rasul, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika mendapati istrinya berdua dengan laki-laki yang lain? Udah pulang sana. Ditanya berkali-kali. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-6 sampai ayat ke-9 berkaitan dengan masalah li'an. Qad anzalallahu al-Qur'an fika. Allah telah menurunkan ayat Al-Qur'an berkaitan dengan apa yang kamu alami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau ya memanggil kedua orang itu, kemudian disuruh untuk saling melaknat. Ayatnya itu berbunyi begini. Ini di dalam ayat yang ke-6. Walladzina yarmunal muhsanat walladzina yarmuna
Jahum. Seorang suami yang menuduh istrinya, kan peristiwa tadi kan tuduhan. Seorang suami yang menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina, walam yakun syuhada, tapi dia tidak punya bukti. Nah, sampai di sini saya loncat ke riwayat yang lain, riwayatnya Hilal bin Umayyah. Di peristiwa Hilal bin Umayyah itu juga sama. Hilal menuduh istrinya melakukan perbuatan zina karena mendapatinya. Jadi kalau pertanyaan Hilal begini, ya Rasul, bagaimana menurutmu seorang laki-laki yang mendapati istrinya dinaikin dalam tanda kutip oleh orang lain? Ini bahasa kiasan, paham ya Pak ya maksudnya? Nabi bersabda, al-bayyinatu wa illa ad-darbu 'ala ad-dhuhr. Kamu bawa bukti, kalau enggak dicambuk kamu. Ya Rasul, apakah perlu bukti? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Al-bayyinatu wa illa ad-darbu 'ala ad-dhuhr. Datangkan bukti, 4 orang saksi. Kalau enggak, kamu akan dicambuk. Maksudnya adalah ya, agar kalau memang kamu betul-betul melihat, enggak usah sampai pada titik li'an, saling melaknat. Kalau memang benar terbukti dan kamu melihat, mohon maaf, seperti timba masuk ke dalam sumur, ceraikan saja dengan baik-baik. Dan nggak perlu di-up di media sosial, karena ini aib keluarga. Kan begitu sekarang jemaah. Waduh, podcast di mana-mana, keliling sana, keliling sini. Entah suaminya yang selingkuh atau istrinya yang selingkuh. Ini tidak baik loh. Ya, dan ini dosa besar. Kok saya yang berdosa, Ustadz? Kan yang melakukan suami saya. Istrinya nggak terima karena jenengan menceritakan sebuah aib. Kecuali memang mohon maaf sekali Pak ya. Ini oknum sudah sering nikah kayak begitu, sudah 3 atau 5 kali nikah kayak begitu. Nah, ini untuk mewarning orang-orang agar tidak terkena biusan dia, karena mohon maaf dia adalah mungkin predator seks. Ini perlu karena madorotnya sudah lebih besar begitu. Agar orang lain tidak masuk ke dalam jurang sebagaimana dia. Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak punya saksi, tapi tuduhan itu tetap dituduhkan kepada istrinya, maka walam yakun lahum syuhada illa anfusahum fasyahadatuhum arba'u syahadatin billah, maka dia bersumpah atas nama Allah dan dirinya menjadi 4 orang saksi. Contohnya begini, asyhadu, saya bersaksi, saya bersumpah atas nama Allah bahwa istri saya berzina. 1. Yang kedua, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa istri saya berzina. 2. Sampai 4 kali dia ngomong. Yang keempat ini suaminya ya. Yang kelima adalah wal khamisatu anna la'natallahu alaihi anna la'natallah mansub anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Yang kelima, saya bersumpah atas nama Allah, saya melihat istri saya berzina. Apabila saya berdusta, maka laknat Allah untuk saya. Ini mula'anah namanya. Nanti istrinya juga melakukan seperti itu. Karena ini tuduhan, maka kalau istrinya tidak melakukan ya, atau dia menganggap itu sebuah tuduhan yang tidak berdasar, atau mungkin dia berbohong karena kasus ini ternyata berbohong istrinya, ternyata memang terjadi perbuatan zina, maka nanti yang dia katakan adalah aku bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dituduhkan suamiku tidak benar. Diulang 4 kali. Yang kelima, saya bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dituduhkan suami saya tidak benar dan laknat Allah atas saya jika saya berdusta. Jamaah tahu hukum yang ditimbulkan dari li'an ini apa? Mereka dipisah seumur hidup, nggak bisa rujuk. Berarti talak Ustaz, li'an itu bukan talak, beda lagi. Talak itu masih bisa rujuk. Kalau bain kubro, tahu Pak ya, talak bain. Talak itu ada 2 Pak. Talak rojai dan talak bain. Ya. Bain ada 2, bain sugro dan bain kubro. Talak roja itu talak yang bisa rujuk. Contoh, seorang suami mentalak istrinya, kamu saya talak, jatuhkan 1 talak, maka masa idah berlaku. Jika selama masa idah dia dirujuk, maka nggak perlu akad nikah lagi. Ini rojai, masih rujuk. Dan kita punya kesempatan 3 kali. Nah, kalau talak rojai tidak segera dirujuk dan masa idah sudah habis, nanti jadinya bain. Banat bainatun sugro, talak bain sugro namanya. Artinya setelah masa idah habis, jadi sudah 6 bulan sampai setahun nggak dirujuk-rujuk, ternyata setelah setahun suaminya masih sayang, dek balikan yuk,
Ya saya juga minta maaf ya sayang ya, istrinya bilang begitu. Yuk balikan. Ini nggak cukup rujuk, harus dengan akad nikah baru. Kenapa? Namanya bain. Ya kan? Bain itu ada dua, sugro dan kubro. Kubro itu terjadi ketika sudah ditalak roj'i 3 kali. Nah kemudian dia mau dirujuk, enggak bisa, dia harus dinikahi dulu sama orang lain, campur, kemudian ditalak dan tidak boleh direkayasa. Nabi bersabda, Allah melaknat muhallil dan muhallilah. La'anallahu al-muhallila wal muhallila lahu. Muhallil itu adalah seorang suami yang nyuruh orang lain dibayar, joki, kamu nikahi istri saya, tapi nanti jangan kamu campur, enak aja, malam pertama kamu cerai. Nah, terjadi perceraian. Nah, masa idah habis, dia masuk lagi sebagai suaminya untuk menikahi istrinya. Ini namanya kan rekayasa, Pak. Ini dilaknat. Orang yang jadi joki dilaknat, suaminya yang merekayasa dilaknat. Ini dosa besar. Ini talak bain kubro. Tapi masih bisa rujuk. Li'an itu nggak bisa rujuk sama sekali. Lah, kalau bisa rujuk, apa faedahnya? Wong mereka sudah saling melaknat, dan saling melaknat itu sudah berada di ranking yang paling tinggi. Namanya li'an. Makanya Nabi tidak suka kalau kamu nanti bertanya seperti itu, kemudian turun ayat, repot. Begitu. Dan benar, akhirnya Allah turunkan An-Nur. Tadi yang saya baca ayat 6 sampai ayat 8. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Ungduru ini redaksinya hadis yang Uwaimir. Kalau redaksinya hadis yang Hilal bin Umayyah, absiru. Tapi artinya sama, absiru dan ungduru sama. Cuman ketika perawi menyebutkan itu harus jelas begitu. Jadi riwayat mana yang jenengan pakai, jangan di mix, dicampur, ini nanti terjadi kekacauan atau terjadi kacau balau. Ungduru, lihatlah. Fa in ja'at, apabila nanti setelah anak itu lahir, ashhamu adhamul aini, melahirkan anak yang hitam, kemudian matanya lebar, kemudian matanya juga agak kehitaman, mohon maaf, pantatnya besar, kemudian betisnya besar, maka itu adalah anak hasil perzinahan dengan suaminya. Ini yang Waimir, ya. Sedangkan yang hadis Hilal bin Umayyah itu Nabi menyebut orangnya, namanya Syahma. Kalau anaknya, ciri-cirinya ini berbeda dengan yang tadi, betisnya kecil, matanya hitam, warnanya hitam. Nah, itu berarti anaknya Syahma, bukan anakmu. Kan anak itu kan kelihatan, nanti orang tuanya mirip siapa, ibunya atau bapaknya. Ternyata nggak ada yang mirip bapaknya. Nah, ini kan perlu dicurigai. Tapi nyun sewu, kalau nanti jangan punya anak nggak mirip, jangan langsung digitukan ya Pak ya. Ini kan baik kasus. Ya, sababul wurud itu berpengaruh. Ini baik kasus karena ada kasus. Insya Allah istri kita solehah, tidak akan seperti itu. Insya Allah dengan doa kita dan dengan usaha kita, ya minta kepada Allah agar dijaga keluarga kita. Ini kan peristiwa terjadi di masa Nabi. Nah ternyata betul, dua peristiwa itu benar, dua-duanya istrinya, mohon maaf, selingkuh. Kata selingkuh itu masih umum. Selingkuh yang mengharuskan seseorang pakai bukti itu adalah selingkuh. Iya nanti. Udah dimakan. Selingkuh yang sampai, mohon maaf, terjadi perzinahan. Tapi kalau baru WA, SMS, baru jalan bareng, ini bukan selingkuh yang kemudian mengharuskan membawa bukti seperti yang tadi melihat dengan mata kepala. Karena definisi selingkuh di dalam bahasa kita itu kan masih umum sekali jamaah. Pegangan tangan dibilang selingkuh. Ya memang secara bahasa umumnya itu adalah kalimat selingkuh. Tapi mohon maaf, kalau hanya pegangan tangan kemudian sampai dituduh selingkuh yang berzina, ini yang al-bayyinatu wa illa ad-darbu 'ala ad-dahr. Datangkan bukti. Kalau tidak, siap-siap dicambuk. Itu. Jadi mohon maaf, jangan terburu-buru menghakimi pasangan hidup kita berbuat selingkuh yang dalam tanda kutip zina. Bisa jadi itu memang relasi dagangnya,
Tapi kok WA-nya terlalu intim banget, ya tinggal ditegur. Karena begini, kalau kita sudah menuduh kamu zina ya, Allahu Akbar. Ini ucapan yang berat di hadapan Allah, jemaah. Kalau kalimat ini sudah keluar dari seorang suami kepada istrinya, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 laki-laki ini betul-betul ngelihat dengan mata kepala, nggak boleh pakai rekaman. Nah, itu nanti pengadilan yang memutuskan, pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Karena ini ranahnya adalah ranah PA, pengadilan agama. Nah, Nabi itu tidak suka begitu. Janganlah, kalau memang kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai, talak saja, jatuhkan satu. Nah, ternyata nggak terbukti, kan masih bisa rujuk, Pak. Ya kan? Kalau ditalak kan masih ada roja'i, talak roja'i 1, roja'i 2 sampai 3. Tapi kalau li'an, ini konsekuensi dunianya berat, akhiratnya lebih berat. Nah, ternyata istrinya betul-betul melakukan perbuatan zina dari kejadian tadi. Akhirnya ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, tidakkah panjenengan menegakkan had untuk wanita ini?" Maka beliau mengatakan, li'an itu sudah cukup. Nanti di akhirat hukuman dia lebih berat, karena dia sudah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Jadi peristiwa ini yang disebutkan di dalam musnadnya Imam Ahmad, kemudian Sahih Muslim. Ustaz, kok ada Imam Ahmad? Yang saya rujuk baru tadi malam itu adalah ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kadang memang disebutkan di dalam riwayat lain, jamaah. Ya, tapi kan kalau ada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, itu lebih baik kita pakai riwayat itu. Imam Ahmad di sini, Imam At-Tirmidzi dan yang lain memang ada. Jadi kita juga menyebutkan. Tapi terkadang memang satu peristiwa itu diriwayatkan oleh beberapa orang perawi ahli hadis, dan itu tidak masalah. Nabi itu tidak suka. Kenapa? Karena efeknya berat gitu loh. Tapi ini sudah terjadi, ayatnya jenengan tinggal menikmati dan kita. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita. Ayatnya sudah ada. Maka solusi yang diberikan oleh agama, kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pasangan kita, jangan langsung menuduhnya zina. Itu loh Pak, intinya Pak. Kenapa Ustadz? Wong jelas-jelas dia di dalam kamar, lepas baju, bisa jadi dipijat, diurut, dibekam. Walaupun itu tidak elok, masa perempuan dibekam laki-laki? Cari tukang pijat, tukang urut yang sama-sama perempuan. Perempuan itu ujung rambut sampai ujung kaki. Walaupun benar misalkan suaminya melihat istrinya betul-betul berzina, seperti timba yang masuk sumur. Paham Pak ya, ini kiasan Pak. Oh betul kok, kamu berzina ya. Hatta seandainya suaminya betul, maka dia tetap mendatangkan saksi. 4 saksi. Saya tidak punya saksi. Loh gimana itu terjadi di rumah saya? Maksudnya saya panggil 1 RT. Inilah bentuk kehati-hatian Islam untuk menjaga kehormatan seorang muslimah, agar seseorang itu tidak bermudah-mudah menjatuhkan tuduhan. Sehingga ketika ada kasus misalkan kita tinggal di sebuah wilayah, di situ banyak kos-kosan. Ada salah satu kos-kosan kamarnya ditinggali oleh perempuan. Hampir tiap weekend ada cowok keluar masuk begitu. Bahkan di-gap misalkan, ke-gap sama warga. Itu kalimat yang keluar dari jenengan tidak boleh kata-kata zina loh Pak. Kalau jenengan nggak ngelihat adegan itu sedang berlangsung. Karena kalau tidak, itu masuk dalam kategori jauhilah 7 dosa besar yang muhlikat, yang menghancurkan. Salah satunya adalah qadful muhsanat. Nah, terus bagaimana Ustaz? Panggil baik-baik, suruh pindah. Dosanya nanti tanggung di hadapan Allah. Karena menuduh itu bukan perkara ringan, jamaah. Itulah cara Islam menjaga seorang wanita. Ustaz, tapi benar Ustaz. Benar dia berzina. Jenengan lihat sendiri atau berempat? Berempat. Nah, kalau sudah begitu, ya ini kalau kita berbicara mahkamahnya mahkamah syariah bisa dibawa ke pengadilan, tapi harus bersumpah. Satu saja dari 4 orang saksi. Ini pernah terjadi di zaman Umar, jemaah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika ditemukan perbuatan zina dan ada 4 orang saksi, dilaporkan kan, dipanggil. Mohon maaf, laki-laki perempuan yang melakukan dan 4 orang saksi. Kamu melihat orang pertama? Saya melihat, bersumpah atas nama Allah. Betul saya nggak berbohong. Oke,
Nomor 2. Orang keempat ketika ditanya, kamu melihat? Ana ndak yakin karena waktu itu gelap. Masuk apa ndak? Yakin? Saya ndak yakin. Lah kok kamu datang, kok berani? Ya, saya dipaksa sama ini. Empat-empatnya kesaksiannya ditolak dan dicambuk. Setelah itu mereka tidak boleh jadi saksi lagi. Saksi nikah tidak boleh. Saksi apapun termasuk transaksi jual beli sama sahabat Umar dilarang. Ya terus bagaimana? 3-1. Ini kita nggak voting ya jemaah. Ini sekali lagi untuk menjaga iffah kehormatan seorang muslimah. Kalau mereka memang berbuat, Allah nggak tinggal diam jemaah. Zina itu berat loh jemaah. Zina itu ya kadang hukumannya lintas generasi. Zina itu perbuatan yang dicela. Zina itu merusak nasab. Dan zina itu penyakit. Suatu saat akan kambuh lagi. Orang yang dulu ketika masa kuliah atau masa sekolahnya pernah kayak begitu, celap-celup begitu jamaah ya, itu nanti penyakit itu bisa muncul ketika dia sudah berkeluarga. Ketika sudah tenang keluarganya, ketika sudah anteng anak dan istrinya, penyakit itu bisa kambuh. Siapa yang memunculkan? Syaitan dan circle. Makanya hati-hati ketika memilih circle. Circle itu berpengaruh pada agama kita jemaah. Orang yang hijrah kemudian kembali ke setelan pabrik itu tidak lain karena circle-nya. Dia hijrah meninggalkan masa lalunya yang buruk, mabuk-mabukan, tidak sholat, judi. Kemudian dia ketemu circle yang baik kayak bapak-bapak begini, tiap hari ke masjid, ngisi kajian, nongkrongnya juga ngobrol yang baik-baik. Garing Ustadz, obrolannya masalah kayak gitu. Ya namanya orang kan beda-beda. Ada kok yang bisa ngobrol dengan berbagai macam tema dan materi itu bisa. Kalau sama dia kan akhirnya apa? Ketemu lagi dengan circle-nya yang dulu. Itu bisa kembali ke setelan pabrik lagi. Ya kayak begitu lagi nanti terulang. Hijrah itu tidak mudah. Harus punya lingkungan yang baik yang juga ikut menjaga. Kita kembali ke permasalahan ini ya. Sesuatu yang ditanyakan di zaman Nabi dan sekarang ayatnya sudah turun, nanti Bapak Ibu bisa baca ketika pulang. Kalau mau lebih jelas dibuka tafsirnya. Ya tentunya ada sedikit perbedaan riwayat. Basic saya bukan tafsir. Maksudnya ketika menjelaskan ini dasar atau referensi saya bukan tafsir tapi hadis. Kalau tafsir mungkin ada kesamaan, tapi karena hadis itu banyak riwayat. Bisa jadi yang dipakai Ibnu Katsir, Al-Qurtubi atau Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari itu berbeda riwayatnya, tapi substansinya sama kejadian itu. Ustadz kok nggak ada kata-kata membuat Nabi kecewa dan Nabi marah dengan pertanyaan itu? Itu kalau jenengan buka di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketemu jamaah. Tapi kan kalau jenengan bukanya di tafsir, beliau pakai riwayat yang mana? Kalau bukan riwayat Bukhari dan Muslim pun juga ada beberapa redaksi. Nah itu bisa jadi tidak ada riwayat itu. Tapi tidak masalah, substansinya itu sudah sampai. Maksudnya bahwa peristiwa ini terjadi pada satu namanya Al-Uwaimir, ya perawinya Bukhari Muslim. Yang kedua peristiwa ini dari Sahal bin Sa'ad. Peristiwa ini terjadi pada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Kalau yang kedua ini perawinya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi cerita itu sampai didengar Abdullah bin Abbas. Dan ketika kemudian disampaikan kepada ya Rasul, anaknya persis seperti yang jenengan sampaikan, bahwa betul-betul terjadi perzinahan. Apakah tidak dirajam? Hukuman li'an itu sudah cukup. Tapi nanti ketika dibawa ke pengadilan bisa jadi berbeda ya jamaah ya. Ini kan nanti setelah itu masuknya khilaf madzhab. Ketika dia terbukti anaknya yang lahir bukan dari anak suaminya, apakah dia dikenakan had atau enggak? Nah, itu para ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Tapi keputusan tetap di tangan pengadilan. Kalau dibawa ke mahkamah, ke pengadilan, dan pengadilan memutuskan itu adalah zina dan kemudian ditegakkan hukum had, ya sudah. Berarti dia dirajam, dilempar sampai meninggal dunia. Kalau dia belum menikah dicambuk. Yang berikutnya, Nabi SAW juga melarang desas-desus atau gosip. Gosip itu makin digosok makin sip. Sip apanya? Sip fitnahnya kemana-mana. Banyak bertanya dan menghambur-hamburkan harta. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau radhiyallahu anhu mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membenci 3 hal. Yang pertama adalah gosip.
Ya, gosip itu ya kayak yang ada di TV-TV itu jamaah, nyeritakan aib, nyeritakan ya mirip-mirip gibah. Makanya dulu pernah keluar fatwa itu majelis ulama. Sekarang namanya sudah bukan gosip, apa gitu, judulnya diganti lagi. Tapi kan isinya sama. Menghambur-hamburkan harta. Menggunakan membelanjakannya terhadap sesuatu yang tidak ada manfaat. Harta itu ditanya dua hal. Dari mana dan kemana? Ustadz, ini halal Ustadz. Saya bekerja, saya dagang, saya bisnis. Tapi kalau kegunaannya untuk, mohon maaf, mabuk-mabukan, diskotik, main perempuan, tiap tikungan ada ani-ani, ini nanti ditanya sama Allah. Ya. Kenapa tidak digunakan untuk hal-hal yang baik? Sudah kok Ustadz, itu masjid setengahnya dari saya. Oke. Anak yatim, oh saya punya anak yatim. Terus apakah dibenarkan kemudian membelanjakannya untuk hal-hal yang maksiat atau dosa? Parti, orang-orang diundang. Partinya parti apa? Miras. Setiap orang yang ikut dan terlibat di sana, ikut nenggak miras, maka dosanya diberikan kepada orang yang melakukan atau mengajak parti maksiat ini tanpa mengurangi dosa mereka. Ini namanya dosa jariyah. Nah, banyak bertanya, itu juga dibenci oleh Allah. Pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang tadi, pertanyaan yang tidak perlu, pertanyaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, pertanyaan yang sudah jelas, pertanyaan yang ditanya ustadznya, misalkan surga itu di mana, neraka, ini kan ustadz juga tidak bisa jawab jamaah. Kalau memang ada riwayatnya disampaikan, tapi ya sebatas itu, jangan takwil, jangan terlalu detail. Nanti takutnya Nabi nggak menyabdakan kita tambah-tambahin, ini kan jadi berat tanggung jawabnya di akhirat. Karena ini perkara goib. Nanti kalau hari kiamat semuanya hancur, iya. Lalu surga dan neraka hancur juga dong. Kalau hancur sia-sia. Kadang-kadang yang menanyakan begitu. Itu sudah dijawab sebetulnya oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Di dalam ayat lain, illa man syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla saja ketika kiamat itu terjadi dan dia masih utuh. Nah, beliau mengatakan salah satu yang dikehendaki itu adalah surga dan neraka, yang dia tidak hancur atas izin Allah Azza wa Jalla. Karena kan Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Kalau dia dihancurkan juga di hari kiamat kan berarti sia-sia. Bertentangan dong dengan ayat yang berkaitan dengan kesia-siaan. Nah, beliau menjawab dengan jawaban yang insaf. Beliau kumpulkan beberapa riwayat, ya ayat Quran, dan kemudian beliau menyimpulkan bahwa dia tidak hancur atas kehendak Allah, karena Allah berfirman, summa nufikha Fisur fasaiqa man fis samawati wal ardi illa man syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya adalah itu tadi, surga dan neraka. Sudah, kalau sudah sampai situ ya tidak perlu ditanya lebih detail. Kemudian suatu ketika ada seorang bertanya kepada Ibnu Umar. Ini sudah suruk belum, Pak? Oh, sudah ya. Ya, saya tutup dengan riwayat ini karena sudah tanggung dikeluarkan slide-nya. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang menyentuh Hajar Aswad. Tawaf itu kan sunnahnya menyentuh atau mencium. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah menyentuhnya dan menciumnya. Dia tanya, bagaimana hukumnya? Itu sunnah karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyentuh dan menciumnya. Ini kan sudah cukup sebetulnya, Pak. Kalau bisa dicium, kalau nggak kasih isyarat saat tawaf, kan begitu. Nah, dia nanya lagi, kalau rame, terus saya tertahan sama orang-orang gimana? Jadi dia mau mendekat, orang tawaf itu kan banyak. Dia nanya, bagaimana kalau saya tertahan? Terus bagaimana kalau saya dalam keadaan penuh sesak orang-orangnya? Bagaimana kalau rame? Kayak gitu ngapain ditanya ke Ibnu Umar? Itu kan masalah lo, maksudnya begitu loh. Itu kan sesuatu yang harus Anda selesaikan sendiri. Ibnu Umar mengatakan, jadikanlah bagaimana kalau itu diaman. Maksudnya, dah sono pergi jauh sana. Ngapain tanya sesuatu yang belum terjadi? Dia belum tawaf. Nanti kalau saya ketahan, nanti kalau ziham dan lain-lain. Itu saja dianggap sama beliau pertanyaan yang tidak penting. Beliau cuma mengatakan, aku melihat Rasulullah menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya.
Bisa dicium, bisa disentuh. Kalau nggak bisa cukup kasih isyarat. Karena ini hukumnya sunnah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunnahnya nomor hadis 861. Jadi maksud dari banyak bertanya seperti itu. Ini masih ada beberapa slide lagi mengenai banyak bertanya. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan.